Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan kisah misteri yang adalah lanjutan dari video kami sebelumnya, yaitu Kutukan Pewaris Ilmu Santet Part 5. Selamat mengikuti. Firly menyeka keringat yang membasahi sekujur badannya. Mimpi yang baru saja dialami terasa benar-benar nyata. Otaknya lalu berusaha menganalisa. 17 kuburan mungkin adalah jumlah korban santet Mbah Sarmi. Yang paling terbayang jelas adalah kuburan ke-17 ketika sosok Pak Sukiran muncul dengan sangat mengerikan. Sebegitu kejamkah neneknya, pikirnya dalam hati. Air matanya kembali mengucur deras, membayangkan apa hukuman yang diterima Mbah Sarmi di alam sana. Orang yang merawatnya sejak kecil, penuh kasih sayang, di tengah kemiskinan hidup, harus menjalani kehidupan yang setragis itu. Tapi pikirannya menemukan kemungkinan lain. Bisa jadi Mbah Sarmi juga hanyalah seorang korban seperti dirinya, yang terpaksa menerima ilmu terkutuk itu karena kasihan melihat orang yang dicintainya menderita ketika sakaratul maut. Entah orang tua, kakek atau neneknya. Tapi entahlah, Firly tidak benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi pada Mbah Sarmi selama hidupnya. Dia hanya menyesali kenapa harus ditakdirkan sebagai orang yang menerima ilmu terkutuk ini. Semua beban pikiran itu terus-menerus menari di otaknya, membawa semua kenangan-kenangan buruk dan mengerikan di sepanjang perjalanan umurnya. Hingga pagi pun tiba. Setelah mandi dan berdandan cukup rapi, hari itu Firly melangkah gontai menuju tempat kerjanya. Ada perasaan bersalah yang luar biasa karena kematian Robi. Tapi entah kenapa, perasaan itu tidak berlangsung lama. Segera berganti perasaan puas dan bahagia karena berhasil mendapatkan korban pertama. Entahlah, rasanya hati dan nuraninya sudah banyak dipengaruhi kutukan dari ilmu yang kini bersemayam dalam dirinya. Ilmu yang membuatnya harus kehilangan Mbah Sarmi dengan cara mengenaskan, juga kehilangan semuanya dalam hidupnya. Ya, Firly benar-benar kehilangan segalanya. Hanya tersisa seonggok tubuh yang harus menjalani hidup dengan masa depan yang sangat suram. Tak punya siapapun dan apapun, bahkan tak punya sebuah harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Seperti biasa, ketika jam istirahat, Firly makan siang di ruang belakang. Momon menemaninya lagi kali ini. Sejak perjalanan dari rumah Robi kemarin, Momon rasanya semakin dekat dengannya. Mungkin selama ini Momon juga sebenarnya kasihan atas perlakuan Robi kepadanya. Walaupun Momon ketika itu pun tak bisa membantu apa-apa. Momon terlihat agak pucat kali ini. Ternyata dia mengaku kurang tidur tadi malam. Dia mengalami mimpi buruk dan sangat mengerikan. Firly pun memperlambat makannya demi mendengarkan seksama cerita Momon. Hatinya berbisik, mungkin mimpi buruk Momon berhubungan dengan dirinya. Momon lalu bercerita bahwa dalam mimpinya sosok Robi datang. Dengan wajah pucat dan terlihat sangat sedih.
Dia memeluk Momon sambil terus-menerus menangis dengan suara yang begitu memilukan. Katanya, sosok Robi awalnya datang dalam kondisi berjongkok dengan pakaian yang sangat jelek dan berbau busuk. Tangisnya tidak pernah berhenti. Semakin lama terdengar semakin keras. Katanya, suara tangis Robi lama-kelamaan terdengar seperti suara lolongan anjing di tengah malam. Benar-benar sangat mengerikan. Dan bagian yang membuat Firly terdiam adalah dalam tangisnya yang terseduh, Robi berkali-kali menyebut namanya. Firly sangat khawatir Momon akan curiga kepadanya. Tapi untungnya Momon ternyata berpikir bahwa mungkin Robi sebenarnya ingin minta maaf atas perlakuan kasarnya kepada Firly selama ini. Momon pun terlihat berempati atas itu semua dan mengajak Firly mendoakan Robi agar tenang di alam sana. Tak lama kemudian, Momon pun selesai makan. Dia pamit ke musola di ruang samping untuk sholat zuhur. Firly hanya mengangguk sedih, sambil sangat menyadari bahwa dirinya selama ini sudah sangat jauh dari agama. Ilmu kutukan itu merubah jiwanya menjadi seorang pendosa yang semakin menjauh dari Tuhannya. Tak lama setelah Momon pergi, tiba-tiba terdengar suara pusaran angin. Perlahan, lama-kelamaan semakin kuat. Firly sangat hafal dan menyadari ini adalah pertanda akan ada sesuatu yang datang. Seperti beberapa kejadian mengerikan yang selama ini pernah dialaminya. Dan benar, siang itu di ruang belakang sendirian, dalam kondisi terjaga, matanya dengan penuh kesadaran menangkap pemandangan yang sangat memilukan. Nayandri yang terlihat sangat cantik dan anggun mengendarai sebuah kereta kencana dan lewat tidak terlalu jauh di depannya. Ruangan tiba-tiba berubah menjadi sangat mencekam. Firly yang sudah sangat terbiasa dengan hal ini hanya terdiam mengamati. Nayandri terlihat membawa 2 penumpang di belakangnya. Semakin lama, kereta kencana itu semakin dekat. Di belakang Nayandri, ada seorang wanita tua duduk di sebelah kanan. Dan ternyata itu adalah sosok Mbah Sarmi. Tangannya seperti melambai ke arah Firly. Sambil tersenyum kecil, tapi terlihat sekali ada kesedihan terlukis di wajahnya. Tak ada apapun yang diucapkannya, tapi raut kesedihan sangat jelas di sana. Firly hanya bisa memandang dengan semua kegalauan dan kecemasan dalam hatinya. Di sebelah kirinya, ada seorang laki-laki dengan tubuh yang penuh luka sayatan. Kedua tangannya memegang segenggam ususnya yang keluar. Darah sangat deras menyembur. Bau amis pun semerbak dan sangat terasa. Pemandangan itu benar-benar sangat mengerikan. Wajah laki-laki itu rusak dan sulit dikenali. Sang lelaki pun turun dari kereta kencana dan segera menghampirinya. Ternyata itu adalah sosok Robi. Kedua matanya berlubang, tapi terdengar sangat jelas suara tangisnya. Sosok Robi segera memeluk Firly sambil mengguncang-guncangkan tubuhnya. Firly hanya bisa memejamkan mata dan tidak bergerak. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Bau busuk semakin menyebar kemana-mana. Sambil terdengar suara Robi bercampur tangis yang sangat memilukan.
Kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau lakukan ini?" Kalimat itu berulang-ulang diucapkan Robi, membuat air mata Firly deras membasahi pipinya. Sampai semua pemandangan dan suara mengerikan itu menghilang seiring kedatangan Momon yang mengajaknya membeli rokok di seberang jalan. Lagi-lagi Momon datang menjadi penyelamatnya. Momon sempat menanyakan wajah Firly yang tiba-tiba pucat. Tapi Firly segera beralasan bahwa dia masih terbawa suasana mimpi yang tadi Momon ceritakan. Waktu pun berjalan kembali dengan Firly tenggelam dalam pekerjaannya. Tapi pikirannya tidak bisa benar-benar fokus. Mimpi tadi malam dan kejadian siang itu terus-menerus terbayang di benaknya. Dia pun mulai khawatir dia harus setiap hari mengalami itu semua. Sosok Nayandri, Mbak Sarmi, dan Robi bisa datang sewaktu-waktu menghantuinya. Walaupun berkali-kali dia mengalami kejadian menyeramkan dalam mimpi ataupun terjaga, rasa takut di hatinya semakin kuat. Malam harinya, Firly tidak bisa langsung tidur. Dia lalu memutuskan membersihkan kamarnya dari sisa-sisa bunga dan kemenyan yang dipakainya untuk ritual beberapa hari yang lalu. Dia berharap itu akan cukup membantunya terhindar dari teror Nayandri, Mbak Sarmi, maupun Robi. Sambil angannya menerawang jauh, Firly semakin yakin tidak ada titik terang bagi masa depan perjalanan hidupnya. Anak desa yang bodoh, terusir berkali-kali, dan kini menjalani hidup bersama sebuah ilmu terkutuk yang entah bagaimana cara melepaskannya. "Aku dukun santet." Kalimat itu berulang-ulang terngiang di kepalanya. Sambil perlahan, air matanya kembali menetes membasahi pipi dan bajunya. Firly lalu memutuskan untuk nongkrong di warung kopi yang tak terlalu jauh dari tempat kosnya. Lumayan untuk menghabiskan waktu sambil ngobrol-ngobrol dengan orang-orang di sana, pikirnya. Firly pun segera memesan secangkir kopi hitam. Dia berniat begadang malam ini. Kebetulan besok hari Minggu dan dia libur. Tak lama, kopi pun datang. Setelah menyalakan sebatang rokok, dia sempat mengobrol dengan seorang bapak yang ternyata adalah seorang tukang ojek. Obrolan semakin panjang dan Firly perlahan bisa melupakan kejadian mengerikan yang tadi dialaminya. Sang bapak sempat bercerita tentang kematian orang yang sangat dicintainya, yaitu istrinya, sekitar 3 bulan yang lalu. Firly tenggelam dalam kisah sedih bapak itu, sambil angannya teringat tentang kejadian ketika kehilangan neneknya. Berkali-kali Firly mengucapkan ikut berduka cita, walaupun dia sangat yakin kisah itu tidak mungkin setragis kisah kehidupannya dan Mbah Sarmi. Lalu Firly ingin segera menikmati kopi untuk melawan dinginnya angin Surabaya malam itu. Tapi Firly sangat terkejut. Tiba-tiba ada bayangan wajah Robi di kopi yang akan diminumnya. Begitu jelas di permukaan air kopi. Wajahnya memelas, matanya melotot dan menatap sangat tajam ke arahnya. Terlihat jelas wajah itu begitu dipenuhi amarah. Kembali rasa takut menggelayuti jiwa Firly. Dengan sangat ketakutan, Firly pun pamit dan segera membayar kopi tanpa meminumnya. Firly kemudian berjalan yang kali ini dia bingung entah kemana. Mau pulang ke tempat kos, tapi dia ketakutan teror itu akan datang lagi. Dia bahkan sangat yakin itu pasti akan terjadi lagi. Tapi dia tidak punya pilihan lain.
Tempat kos Momon sebenarnya tidak terlalu jauh dari situ. Tapi tadi sore Momon pulang ke Banyuwangi. Akhirnya dengan segala rasa cemas, Firly melangkahkan kakinya. Dia harus pulang ke tempat kosnya apapun resikonya. Dengan malas, Firly gontai melangkah. Di tempat kos, malam itu dia sendirian. Semua temannya pulang kampung. Firly semakin sedih dalam ketakutannya. Bahkan kampung pun dia tidak punya. Terbayang kembali kejadian kematian neneknya. Air matanya kembali mengucur deras. Waktu menunjukkan sekitar jam 9 malam. Belum terlalu larut, tapi suasana di sana sangat sunyi. Firly pun sampai di gang sempit menuju tempat kosnya. Dia sempat bimbang, tapi dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Tempat kos adalah satu-satunya tempat tinggalnya. Di kota sebesar Surabaya, tanpa sanak, tanpa saudara. Akhirnya, dia pun nekat meneruskan langkahnya hingga sampai tepat di depan kamarnya. Firly merogoh saku celana dan mencari-cari kunci kamar. Perlahan, pintu itu pun dibukanya. Entah kenapa kali ini tangannya sangat gemetar. Semua rasa cemas dan takut segera memenuhi hatinya. Semua kejadian mengerikan perlahan muncul satu persatu di benaknya. Akhirnya, dengan sangat terpaksa, di dinding dekat jendela, tangan kanannya meraba saklar dan segera menghidupkan lampu. Dan alangkah terkejutnya, ternyata di atas kasur ada sosok Robi, melotot menatap tajam ke arahnya. Firly terpaku tak bisa bergerak. Bau busuk segera memenuhi ruangan bersama kengerian yang sangat terasa. Firly hanya bisa memejamkan matanya. Lalu secepat kilat, sosok Robi melesat dan memeluknya. Sangat kuat, kedua tangannya mencengkeram dan mengguncang-guncangkan tubuh Firly. Persis kejadian siang tadi. "Kamu biadab, kamu biadab." Kalimat itu berkali-kali terdengar di telinganya. Ada aroma dendam yang sangat kuat dalam setiap ucapan Robi. Firly tahu dia salah, tapi tidak mungkin menjelaskan pada sosok Robi apa yang sebenarnya dialaminya dan bagaimana ilmu terkutuk itu ada pada dirinya. Firly terus-menerus memejamkan matanya. Tiba-tiba, dia merasakan lampu kamarnya padam. Kemudian, ada dua tangan yang menggelayut di pundaknya dan perlahan merambat ke leher. Kali ini, Firly sangat sadar Robi akan mencekiknya. Ya, dia akan dicekik oleh sosok Robi. Firly berusaha melawan dengan sekuat tenaga. Terdengar Robi terus-menerus memakinya. Bersama suara tangis yang terdengar penuh amarah dan aroma nafas yang sangat busuk. Darah bercampur lendir dirasakan Firly menjalari tubuhnya. Kamar yang gelap membuatnya tak bisa melihat apa-apa. Firly terus-menerus mengerahkan semua yang bisa dilakukannya. Tapi cengkeraman Robi terlalu kuat. Mereka kemudian bergulat di atas lantai. Kuku Robi terasa sangat runcing dan tajam, menusuk kulit lehernya. Sampai Firly merasa hampir kehabisan nafas. Dan tiba-tiba sosok Robi pun menghilang. Dengan nafas tersengal, penuh kecemasan dan rasa takut, Firly segera berlari meninggalkan kamarnya. Pintu yang tak terkunci tidak lagi dihiraukannya. Baru beberapa langkah, dia merasa menabrak sesuatu. Seperti ada yang menghalangi larinya.
Dia sangat yakin, walaupun tidak terlihat, ada seseorang yang menghalanginya dan berdiri tepat di tengah jalan di gang sempit itu. Firly terjatuh dan kepalanya terbentur tembok. Darah mengalir di pelipisnya. Dengan panik, Firly meraba pelipis dan pipinya. Darah semakin deras mengalir dan Firly pun pingsan. Hembusan angin sepoi-sepoi membangunkan Firly dari pingsannya. Pandangannya menyapu ke semua arah, seperti di sebuah ruangan rumah sakit. Tapi Firly segera sadar, dia ada di atas pangkuan seseorang. Ternyata itu adalah Nayandri. Dia terbangun di pangkuan Nayandri yang terlihat sangat cantik seperti biasanya. Nayandri tersenyum dan membelai rambut dan kepala Firly. Tidak ada ketakutan kali ini yang dirasakan Firly. Dia kemudian menanyakan apakah dia akan selalu dihantui Robi yang jadi korban pertamanya. Dengan tersenyum sangat manis, Nayandri menjelaskan bahwa semua itu ada penangkalnya, yaitu Firly harus ke kuburan Robi dan mengambil segenggam tanah dari sana. Nayandri juga mengatakan Firly harus ke sana sendirian dan di malam hari. Tiba-tiba sosok Nayandri menghilang dan Firly terjaga penuh kesadaran. Ternyata dia tetap berada di gang sempit menuju tempat kosnya. Firly segera bangkit dan kali ini dia berhasil mengumpulkan keberanian. Dia berjalan kembali ke kamar kosnya dan mempersiapkan semuanya untuk segera menuju ke rumah Robi. Berbekal ingatan dari perjalanan melayat bersama teman-teman kerjanya. Malam semakin larut, tapi Firly tidak ingin membuang waktu. Setelah mengunci kamarnya, dia segera mencari tukang ojek untuk mengantarnya ke terminal Purabaya. Tak lama kemudian, singkat cerita, Firly pun sampai di terminal. Dia memutuskan untuk tidur di salah satu kursi di ruang tunggu untuk berangkat ke rumah Robi nanti ketika pagi tiba. Firly tertidur cukup pulas dalam keletihan dan rasa sakit akibat kepalanya terbentur tembok tadi. Pagi pun tiba dan Firly segera mencari bus. Dia masih ingat nama desa, kecamatan, dan posisi rumah Robi yang tidak terlalu jauh dari balai desa. Singkat cerita, agak siang Firly pun sampai di rumah Robi. Dia disambut oleh Bu Sulis, ibunya Robi. Dengan sangat sopan, dia minta diantar ke makam Robi dengan alasan dia ingin sekali mendoakan Robi di sana, karena selama ini sangat dekat selama bekerja bersama. Tanpa menaruh curiga, Bu Sulis pun mengantar Firly ke sana. Kuburan itu ternyata hanya sekitar 200 meter dari rumahnya. Firly kemudian mempersilahkan kalau Bu Sulis mau pulang lebih dulu, karena dia mengaku cukup lama dan akan mengaji di makam Robi, sekaligus pamit karena Firly mau langsung pulang setelah mengaji. Lagi-lagi, tanpa menaruh curiga, Bu Sulis pun pulang meninggalkan Firly yang terlihat masih sangat terpukul dengan kepergian Robi. Firly benar-benar berhasil mengelabui Bu Sulis. Beberapa lama setelah yakin Bu Sulis telah pulang, Firly segera mencari tukang ojek untuk mengantarnya ke sebuah pasar. Di sana, dia mencari tempat istirahat di lapak yang kosong, karena pasar itu hanya buka di pagi hari. Dengan hati yang bulat, Firly menghabiskan waktu siangnya istirahat di sana. Setelah mendapat informasi dari tukang ojek bahwa ada pangkalan ojek sampai tengah malam di dekat pasar, Firly membeli makan siang di warung yang juga tidak jauh dari sana, dan mandi di kamar mandi umum di pasar
yang ternyata dijaga oleh seorang bapak tua yang juga tinggal di rumah gubuk kecil di belakang pasar. Bapak itu menemani Firly ngobrol sepanjang hari, dan Firly hanya mengaku janjian dengan salah satu temannya yang sedang ada di perjalanan dari Jakarta dan nanti tengah malam baru tiba. Firly pun merasa aman, tidak ada siapapun yang curiga kepadanya. Waktu pun kembali berjalan, dan hampir tengah malam tiba. Firly mencari tukang ojek untuk mengantarnya ke kuburan. Kepada tukang ojek, dia mengaku ingin mengunjungi makam sahabatnya. Dia minta tukang ojek menunggu sebentar di depan gerbang pekuburan dan mengaku hanya akan mengaji sebentar di sana. Perlahan, Firly melangkah menuju makam Robi. Suasana tiba-tiba menjadi sangat mencekam. Firly merasa ada langkah kaki yang menemaninya. Langkah itu semakin jelas dan terdengar tepat di belakangnya. Dengan sangat ketakutan, Firly membalikkan tubuhnya. Dan ternyata, lanjut part 6. Demikian kisah misteri dari kami, Kutukan Pewaris Ilmu Santet part 5. Semoga kisah misteri dari kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat viewer dan subscriber semua. Insya Allah, besok di jam yang sama, kami akan mengupload video lanjutan, yaitu Kutukan Pewaris Ilmu Santet part 6. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.